Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 2 beranggotakan saya, Fira Nabil Azuhra, di sini sebagai moderator, dengan teman saya, yaitu Yurni Asma Latifah, dan juga teman saya, Deden Iqbal Romdoni. Di sini kami akan mempresentasikan analisis jurnal kami. Di sini kami akan mempresentasikan hasil analisis jurnal kami dari jurnal yang berjudul Exploring High School Students Chemical Explanatory Levels of Thin Layer Chromatography atau TLC through Reflective Inquiry. Di sini kami mengambil jurnalnya dari Jurnal Chemistry Education tahun 2024. Boleh di next. Baik, di sini latar belakang dari penelitian ini latar belakangi karena sang peneliti ini merasa perlu untuk meningkatkan kompetensi ilmiah siswa dalam menjelaskan fenomena kimia, khususnya penggunaan dari teknik kromatografi lapis tipis. Meskipun dari teknik kromatografi lapis tipis ini telah banyak digunakan dalam lingkup kimia atau juga dalam pendidikan kimia karena kemudahannya saat digunakan, hanya ada sedikit penelitian yang fokus pada refleksi siswa terhadap prosedur eksperimennya. Sebagian besar pendekatan pengajaran TLC atau Thin Layer Chromatography ini hanya melibatkan konfirmasi hasil eksperimen tanpa mendorong siswa untuk merenungkan kembali proses atau konsep ilmiah yang terlibat. Adapun untuk aspek kebaruan dalam penelitian ini adalah terletak pada penggunaan reflective inquiry sebagai pendekatan baru untuk meningkatkan pemahaman siswa, di mana pendekatan ini itu menggabungkan antara refleksi pribadi siswa terhadap hasil eksperimen dengan pembelajaran berbasis penyelidikan terstruktur. Penelitian ini adalah salah satu yang pertama kali mengeksplorasi bagaimana refleksi sistematis terhadap prosedur eksperimen dapat membantu siswa dalam meningkatkan kemampuan mereka menjelaskan fenomena kimia. Dalam penelitian ini adalah teknik kromatografi lapis tipis di berbagai tingkatan, seperti tingkatan eksperimental, deskriptif, deskriptif teoritis, dan juga penjelasan teoritis. Boleh next? Kemudian di sini ada masalah penelitiannya, di mana pertanyaan pertama ini meneliti apakah terdapat perbedaan dalam kinerja siswa pada penilaian TLC yang mengukur tingkat penjelasan kimia antara siswa yang terlibat dalam reflective inquiry dan mereka yang terlibat dalam confirmation inquiry. Ini bertujuan untuk mengevaluasi apakah pendekatan reflective inquiry ini lebih efektif dalam meningkatkan kemampuan siswa dalam menjelaskan hasil eksperimen TLC atau fenomena kimia lainnya. Pertanyaan kedua ini berfokus pada tantangan yang dihadapi siswa saat melakukan penilaian thin layer kromatografi di tingkat penjelasan kimia, di mana penelitian ini berusaha untuk mengidentifikasi kesulitan yang dialami siswa dalam menerapkan konsep kimia yang relevan dan bagaimana mereka menjelaskan fenomena dari thin layer kromatografi ini, termasuk pada kesalahan atau kesalahpahaman yang mungkin terjadi. Dengan hipotesis penelitian bahwa siswa yang terlibat dalam reflective inquiry atau kelompok eksperimen akan menunjukkan tingkat penjelasan fenomena TLC yang lebih tinggi dibandingkan dari siswa yang terlibat dalam confirmation inquiry atau kelompok kontrol, di mana ini mengindikasikan bahwa pendekatan reflective inquiry ini dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam menjelaskan fenomena kimia secara lebih efektif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Deden. Kepada Deden dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Firda. Kemudian saya akan menjelaskan, memaparkan tentang metode penelitian. Yang pertama dari jenis metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kuasi eksperimental untuk membandingkan efektivitas antara dua pendekatan pengajaran efektif inquiry (EZ) dan konfirmasi inquiry (CG). Kemudian pada subjek penelitian, yaitu subjek penelitian terdiri dari 107 siswa kelas 2 dari 4 kelas di sebuah sekolah menengah atas di daerah pinggiran selatan Taiwan. Siswa dibagi menjadi 2 kelompok
Yang pertama itu kelompok eksperimen yang terdiri dari 58 siswa dan kelompok pembanding yaitu terdiri dari 49 siswa. Kemudian ada variabel yang diteliti. Variabel utama yang diteliti adalah kemampuan siswa dalam menjelaskan fenomena kimia pada tingkat penjelasan kimia melalui eksperimen TLC. Penelitian ini juga mengamati tantangan yang dihadapi siswa dalam memahami dan menjelaskan hasil eksperimen. Kemudian yang pertama itu variabel-variabel, yang pertama variabel bebas. Metode pembelajaran reflective inquiry, konfirmasi inquiry. Kemudian yang kedua ada variabel terikat, tingkat penjelasan kimia siswa. Yang ketiga ada variabel kontrol, topik TLC, durasi pembelajaran. Yang keempat ada variabel dinamis, hasil penilaian siswa. Kelima variabel konseptual, konsep penjelasan kimia, konsep refleksi. Kemudian yang keenam ada variabel faktual, hasil pretest dan post-test dari siswa. Kemudian ada instrumen yang mendukung pada penelitian kali ini. Instrumen yang digunakan untuk penilaian adalah tes TLC yang terdiri dari dua item terbuka yang kontekstual. Item pertama meminta siswa untuk memprediksi hasil TLC, sedangkan item kedua meminta siswa untuk memberikan penjelasan atau justifikasi atas hasil tersebut. Kemudian yang kelima ada teknik pengumpulan data. Data dikumpulkan melalui penilaian TLC yang diberikan kepada siswa. Penilaian ini dirancang untuk mengukur kemampuan siswa dalam menjelaskan interaksi antara komponen KLT seperti molekul sampel, kemudian ada fase gerak dan fase diam. Hasil dari penilaian ini menjadi dasar untuk analisis lebih lanjut. Kemudian selain itu, catatan kelas siswa juga digunakan sebagai sumber data. Catatan ini memberikan wawasan tentang bagaimana siswa merefleksikan hasil eksperimen dan pemahaman mereka terhadap konsep yang diajarkan. Yang keenam ada analisis data. Nah, analisis data ini terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada analisis kualitatif. Analisis kualitatif, analisis konten yang dilakukan untuk mengevaluasi ilustrasi dan penjelasan yang diberikan oleh siswa. Ini membantu dalam memahami bagaimana siswa terlibat dalam inquiry reflektif dan bagaimana pengalaman mereka mempengaruhi pemahaman mereka tentang KLT. Kemudian ada hasil analisis. Hasil analisis menunjukkan bahwa sebagian besar siswa tidak memiliki pemahaman konseptual yang lengkap tentang ketiga komponen KLT. Hanya sedikit siswa yang mampu menjelaskan hubungan antar komponen secara lengkap, yang menunjukkan adanya kesalahpahaman dan dalam pemahaman mereka. Baik, terima kasih Dadan atas penjelasannya tadi. Selanjutnya kepada Yuni dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih, moderator. Selanjutnya akan ada hasil penelitian dan juga pembahasan, di mana untuk penelitian dan pembahasan yang kita ambil dari jurnal atau artikel yang sudah kami review, di mana untuk hasil penelitiannya sendiri, yaitu di sini udah ada gambar gitu ya, mengenai ilustrasi siswa yang menjadi contoh prediksi TLC. Kemudian di yang sebelah kanan itu ada contoh tanggapan siswa terhadap penilaian TLC. Nah, di sini untuk hasilnya sendiri ada 11 siswa EG, di mana EG ini tuh siswa kelompok eksperimen, itu memiliki persenan 19, dan juga 5 siswa CG atau siswa dalam kelompok pembanding, itu memiliki persenannya itu 10,2%. Untuk mendapatkan nilai penuh 2 poin, yaitu mempresentasikan hasil KLT secara lengkap.
di mana 45 siswa EG ini itu mendapatkan nilai 77,6% dan juga siswa CG ini itu mendapatkan nilai 18,4%. Hanya mempresentasikan pemisahan campuran sampel. Kemudian di dua siswa EG atau 3,4% dan juga 35 siswa CG sebanyak 71,4% memberikan presentasi yang salah. Nah, di mana 4 siswa EG ini itu dapat menjelaskan secara lengkap interaksi antara komponen-komponen KLT seperti molekul sampel, kemudian fase gerak, dan juga fase diamnya. Kemudian di sini ada 8 siswa EG dengan presentasi 13,8%, dan juga 3 siswa CG dengan presentasi 6,1% memberikan penjelasan yang tidak lengkap mengenai hubungan antar komponen. Dan juga di 46 siswa, sebanyak 93,9% dari CG terdapat kesalahpahaman. Ini sudah ada dari pretest dan juga post-test, di mana untuk pretest dan juga post-testnya itu menunjukkan peningkat ya di akhir post-testnya tersebut. Kemudian untuk pembahasannya itu yang pertama mengenai inquiry reflektif terbukti meningkatkan kemampuan siswa. Terbuktinya itu bisa dilihat dari nilai post-testnya itu lebih besar daripada nilai pretest. Kemudian siswa yang EG atau siswa kelompok eksperimen ini tuh lebih mampu menghubungkan hasil eksperimen dengan pengalaman praktis. Dan juga terdapat 3 tantangan utama dalam penilaian TLC ini itu, di mana yang pertama itu ada pada tingkat pengalaman, siswa mengambil konsep ilmiah yang tidak tepat. Kemudian di poin kedua, ada siswa menganggap hasil terkait bayangan dan juga warna. Dan di poin ketiga, pada tingkat deskriptif teoritis, siswa menyimpulkan bahwa berat molekul mempengaruhi hasil PLT pada gaya antar molekul. Nah, selanjutnya, di sini ada kesimpulan, di mana untuk kesimpulan dari artikel yang kami review, kesimpulan artikelnya itu adalah bahwa reflex inquiry atau inquiry reflektif terbukti efektif dalam meningkatkan kemampuan siswa SMA dalam menjelaskan fenomena kimia, khususnya melalui eksperimen kromatografi lapis tipis. Siswa yang terlibat dalam proses yang lebih baik dan lebih mampu menggambarkan serta menjelaskan hasil eksperimen. Kemudian dari inquiry reflektif ini tuh tidak hanya membantu siswa dalam memahami hasil eksperimen, tetapi pada tingkat pengalaman juga gitu ya, karena tadi juga kan ada satu yang eksperimennya. Kemudian memberikan kesempatan untuk merefleksikan dan memperbaiki prosedur eksperimen. Dengan demikian, inquiry reflektif dapat menjadi metode pengajaran yang efektif dalam meningkatkan kompetensi ilmiah siswa. Namun, perlu bimbingan tambahan dalam bantu siswa memahami konsep-konsep ilmiah yang lebih kompleks. Dan yang terakhir di sini ada mengenai komentar, pandangan, manfaat, dan juga tindak lanjut mengenai review artikel dari yang kami review. Jurnal ini atau artikel ini tuh menyajikan data yang komprehensif dan relevan untuk memahami bagaimana inquiry reflektif dapat mempengaruhi pemahaman siswa terhadap konsep kimia, terutama dalam kromatografi lapis tipis. Selanjutnya, jurnal ini juga sangat menarik karena memanfaatkan pendekatan pedagogis yang berfokus pada refleksi siswa yang jarang dibahas dalam konteks eksperimen kimia, di mana penggunaan reflective inquiry ini tuh memberikan dampak yang positif pada keterampilan eksplanasi siswa dan juga merupakan inovasi yang dapat diaplikasikan dalam banyak konteks pembelajaran lain. Namun, tadi sudah disebutkan banyak manfaatnya dalam artikel ini, nggak menutup kemungkinan bahwasanya dalam artikel ini itu terdapat kekurangan yang patut dicatat gitu ya, yaitu sebagian besar siswa itu masih menghadapi kesulitan dalam memahami konsep-konsep teoritis yang lebih kompleks gitu. Selanjutnya, jurnal ini juga memiliki manfaat besar dalam menawarkan pendekatan baru untuk meningkatkan pemahaman konseptual siswa. Jika saya sedang meneliti metode pengajaran yang efektif dalam mengajarkan konsep kimia atau sains lainnya, reflective inquiry ini tuh dapat menjadi salah satu metode yang dapat diadaptasi atau diuji dalam konteks yang berbeda. Kemudian untuk tindak lanjut mengenai artikel ini tuh, di mana yang pertama tuh ada menerapkan pendekatan inquiry reflektif dengan materi yang berbeda. Bahwasanya untuk materi kromatografi lapis tipis dalam artikel ini tuh kan
kita bisa menggunakan metode ini tuh di konteks kimia yang berbeda. Kemudian yang kedua tuh menerapkan pendekatan yang lain pada materi KLT, di mana materi yang di jurnal ini tuh kan materi mengenai kromatografi lapis tipis dengan pendekatan inquiry reflektif. Untuk tindak lanjutnya juga bisa tetap materinya sama, namun diubah modelnya gitu ya, atau ditambahkan. Selanjutnya ada meningkatkan bimbingan untuk pemahaman konseptual, dan juga yang terakhir ada menguji efektivitas metode dalam berbagai konteks. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Dikembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih Yuni atas penjelasannya tadi. Mungkin sekian dari presentasi kelompok 2 terkait analisis jurnal yang telah kami pilih. Terima kasih sudah menonton video presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.